ini tanya-tanya owner Quantum. Halo, dengan saya Mbah Tommy di sini. Dengan saya admin Divi Cantik. Di sesi kali ini kita akan mengulas tuntas tentang perjalanan Mbah Tommy mengajar private class yang cukup jauh di Kalimantan Tengah, Gunung Mas, tepatnya di Tewah. Boleh dong Mbah diceritakan kenapa Mbah mau ngambil sejauh itu untuk private class? Oke kawan-kawan, semoga kawan-kawan selalu sehat ya. Sebelum saya ulas tuntas, sebelum saya cerita tentang perjalanan saya ke Tewah, Quantum Telecommunication Semarang adalah sebuah lembaga pelatihan kerja swasta yang sudah resmi dan terakreditasi oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Jadi kawan-kawan yang pengen jadi teknisi, baik secara online ataupun offline, yuk langsung aja nanti bisa menghubungi admin kami dengan Mbak Ika ya di 082171727337. Baik, sedikit akan saya ceritakan pengalaman saya dalam mengajar kelas private di Tewah kemarin. Tepatnya di tempatnya Bang Yason. Bang Yason. Ya, Bang Yason. Bang Yason ayahnya Ril Sadai. Mbak Ril Sadai. Jadi berawal dari satu WA dari Bang Yason kemarin, Mbah kirim dong satu orang guru buat ngajarin saya. Nah karena pas kebetulan saya sedang kosong waktu itu, saya pikir dalam 1 minggu ini saya kosong nih, tidak ada kegiatan yang signifikan. Akhirnya ya udah Bang, saya aja yang turun langsung. Cuman pastikan dulu Abang sudah punya ndak peralatan servis yang memadai, yang cukup lah gitu. Kemudian beliau bilang, ya sudah Mbah, nggak apa-apa, nanti alat-alat yang kurang saya langsung beli aja lewat Mbah, titip ya, boleh kan? Boleh dong. Itu akhirnya pesen mikroskop, power supply, kemudian lagi apa, ada box juga, komplit lah pokoknya. Sehingga harapannya nanti ketika belajar sudah ada sarana yang memadai, yang mumpuni, sehingga proses belajar mengajarnya lancar gitu. Nah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, pesan tiket kita, kemudian langsung ke Palangkaraya, Semarang Palangkaraya, kemudian dari Palangkaraya kurang lebih 6 jam menuju Tewah. 6 jam naik travel dari Palangkaraya itu. Oh, dari bandara. Dari Semarang deh ya, dari Semarang itu jam 11 ya. 11 siang. 11 siang. Kemudian baru take off itu jam 12-an. Kemudian landing di Palangkaraya itu sekitar jam 2. Lalu lanjut ke pangkalan taksi. Dari pangkalan taksi kurang lebih jam 4. Nyampe di Tewahnya jam 9 malam. Gimana badan Mbah? Aman? Atau remuk? Enggak sih, aman lah. Aman Alhamdulillah. Ya? Aman ya? Ada jamu ya. Ada jamunya. Jamu ya, biar kuat teman-teman. Oke. Ngobrol tuh sampai jam 2. Kita kupas tuntas sampai jam 2 malam. Kita kupas tuntas permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kemudian peluang-peluang yang ada di sana. Akhirnya paginya baru saya sampaikan materi. Mulai dari teori dulu, apa yang harus dia kuasai dan sebagainya. Jadi untuk kurikulum dalam kelas private ini ya memang kurikulum khusus dengan melihat kemampuan si peserta yang sudah ada. Jadi tidak kita sia-siakan hanya dengan teori-teori yang berkepanjangan, teori-teori yang banyak, yang tentu sebenarnya teori itu nanti bisa dipelajari sendiri. Ada teori yang memang tidak bisa ditinggalkan, itu harus kita sampaikan, itu sudah saya sampaikan. Lalu lebih ditekankan pada praktek. Mbak, sebentar saya potong Mbak. Berarti untuk teman-teman yang mengikuti private class itu materinya hardware dan software berarti tidak sama dengan yang full. Berarti di awal Mbah sampai akan mengulas dulu, melihat teman-teman yang mengikuti private class kemampuannya udah di mana, baru bisa lanjut. Berarti materinya eksklusif, beda sama betul, yang biasa ya Mbah? Jadi materinya untuk kelas private ini eksklusif, menyesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kalau misalnya yang bersangkutan masih betul-betul dari nol, maka akan saya jelaskan dari nol. Artinya mulai dari pengenalan peralatan, kemudian pengenalan komponen, kemudian baru cara kerja handphone, cara baca skematik, cara penggunaan Borneo skematik, itu berurut.
Itu yang kalau memang betul-betul dari nol. Nah, karena Bang Yason ini juga sedikit sudah ada basic karena sebelumnya beliau kan sudah ikut kelas online. Oh. Jadi walaupun kelas online-nya tidak maksimal karena menurut beliau waktu kelas online itu lebih banyak sibuknya. Jadi enggak bisa mengikuti gitu kan. Oh, kurang efektif bagi kurang diri efektif sendiri. ya. Sehingga intinya tadi di awal saya memetakan dulu sejauh mana kemampuan, pengetahuan yang dimiliki oleh peserta. Jadi di awal pertemuan itu, setelah dapat informasi tentang diri mereka, barulah saya bikin kurikulumnya. Karena ini kan tinggal otak-atik kurikulum sebenarnya, supaya mendapatkan kurikulum yang tepat sesuai dengan sasaran. Seperti itu. Secara materi itu sama aja teman-teman, hanya saja kita melihat dulu nih spesifikasi teman-teman ini udah di mana, jadi kita lebih tahu nih, oh ternyata kurangnya teman-teman di software nih yang lebih kurang, berarti kita lebih fokus ke software. Oh teman yang ini rupanya kurang di hardware-nya, berarti kita fokus ke hardware, jadi menyesuaikan. Nah, kebetulan juga di Bang Yason ini pekerjaan itu sangat banyak. Sangat banyak. Waktu di vlog saya kemarin ada saya jelaskan, dalam 1 tahun 1000 lebih piece LCD yang sudah dia kerjakan ya. Nah itu kan tentu keahlian dia dalam bongkar-membongkar handphone sudah tidak diragukan lagi. Udah kalau bahasa teknisnya pejam mata bisa ya Mbak? Iya, pejam mata dia pasang LCD itu bisa gitu loh. Nah jadi fokus enggak ke sana, fokusnya nanti ke ACP karena dari laporan beliau tuh seperti itu gitu loh. Kesulitan di ACP. Iya. Dan intinya selama perjalanan di sana saya melihat satu potensi pasar yang sangat luar biasa di kampung dengan penduduk ya mayoritas kalau saya katakan bukan pegawai negeri ya, di sana itu penambang emas. Makanya juga kabupatennya Gunung Mas, wah makanya cocok dikatakan ini Gunung Mas karena ya. banyak emas. Benar itu Mbah, di sana memang banyak bener gunung memang apalagi kemarin sempat viral ada penemuan sumur emas. Jadi dalam sekian area itu bisa sampai 70 gram si penambang itu dapat dalam sehari. 70 gram itu berarti 70 juta. Berarti kita sama teman-teman buat undian aja kali ya? Ya, nanti undian cari lubang emas di Gunung Mas, bisa ya. kali? Bisa. Ya, jadi itu profil masyarakat di sana. Sehingga boleh dikatakan uang juga nggak begitu susah gitu loh. Dan memang rata-rata kerusakan yang dialami oleh pemakai handphone di sana, LCD pecah, jatuh, kena air. Udah itu yang paling banyak. Efek parahnya ya tentu mati total ya. Nah, selama ini mereka punya kebiasaan handphone rusak buang. Ini bukan isapan jempol, memang betul-betul dibuang di kali, di sungai gitu loh. Berarti saya bisa dong Mbah ke sana juga bangkai? Iya, nyebur ke kali, nyebur ke sungai gitu. Ngambilin Dengan derasnya arus. Sederas itu Mbah. Iya, nanti kamu yang hanyut ya, hanyut. jadi bangkai. Niat mau ngambil bangkai jadi bangkai teman-teman. Ya, nah jadi potensi itu yang terbaca oleh Bang Yason dari pengalaman dia atau dari realita di lapangan, orang pakai rusak buang, ya. PRB. Sebelum kita ngulas tuntas ya Mbah, kalau tadi Mbah bilang Bang Yason ini baca dulu, itu berarti sebelumnya Bang Yason belum jadi teknisi sampai belum. 1 tahun yang lalu Bang Yason itu bukan teknisi, artinya orang biasa, merantau dari Lampung sendiri dulu ke Tewa, kemudian dapat orang tua asuh di sana, orang tua angkat lah ya. Istilahnya orang yang seolah-olah jadi keluarga lah di sana. Kemudian ngikut sempet jadi sopir truk, sempat dulang emas juga, nyedot emas begitu. Apa yang dilakukan masyarakat di sana. Sempat nyoba mindahin sawit dari lapangan, dari tanah gitu ke truk, beratnya luar biasa itu katanya kan ya. Sengsara lah di sana. Nah, tiba-tiba saat itu handphonenya rusak gitu. Uang nggak punya, tanya ke toko servis, ke counter handphone, biaya perbaikannya 600. Nah, dia cek gitu karena duit juga ngepres, belum punya keuangan dan maksimal ya, yang cukup. Dia cek di marketplace, ternyata LCD-nya cuman 130.000. Lalu dia belilah obeng, belilah lem. Dia sempat nonton YouTube, oh begini caranya ganti LCD gitu. Nah, terus-terusan setelah handphonenya sendiri normal,
cerita kan biasa kita nih, wah tadi ini handphoneku rusak, aku benerin sendiri. Jadi mulai terkenal getok tular mulut ke mulut dari teman-teman kerjanya, kemudian termasuk bosnya sendiri tempat kerja benerin ke dia. Lah makin lama kok makin kenceng, makin banyak nih. Nah disitulah dia memutuskan untuk, oh ini ditekuni enak nih gitu. Oh, berawal dari otodidak berarti. Ya otodidak. Kemudian untuk mengganti LCD sendiri, yes, dari LCD sendiri teman ganti mulut ke mulut, dan jadi ketertarikan itu meningkat. Betul. Nah setelah itu, setelah mungkin makin banyak job, dia berpikir untuk kursus. Wah aku nggak bisa nih cuma masang LCD doang gitu. Dapatlah informasi di Surabaya, dia kursus di Surabaya dengan biaya 5 juta, 10 hari di sana, merasa tidak mendapatkan apa-apa. Dia hunting lagi, ya, merasa pengetahuannya masih kurang dari kursusnya, dia hunting lagi, ketemulah Quantum kelas online, Quantum Telecommunication kelas online. Daftar di situ, dia merasa makin mantep nih gitu ya. Tapi tetap aja masih lemah. Daya tariknya meningkat tapi kepuasan masih kurang. Kepuasan masih kurang. Biasalah ya, semakin pandai kita sebenarnya, semakin bodoh kita sebenarnya. Ya, semakin banyak ilmu yang kita cari, makin bodoh juga ingin tahu. Seperti itu rasanya yang dia rasakan Bang Yason. Sehingga ada keluhan beliau kemarin, sempat sebelum itu dia kirim barang ke sini untuk yang berat-berat gitu kan ya. Ada yang teratasi, ada yang enggak. Kan eman-eman, sayang ya. Sayang. Akhirnya dia sampaikan ke saya, Mbah, kirim orang dong ke sini gitu. Seperti WA-nya di awal, langsung saya sikapi, langsung saya respon, enggak untuk orang lain, tapi tidak dihandle orang lain, tapi saya handle sendiri. Mendingan udah saya sambil jalan-jalan aja, saya yang datang turun ngajarin Bang, gitu. Dengan biaya sekian, dengan transport, akomodasi, PP ditanggung semua gitu. Gimana, mau nggak? Mau katanya kan ya, oke. Ya kalau sudah oke, gas lah, kapan lagi. Oh, berarti kalau ini kan yang perdana adanya private class ini di Tewah Gunung Mas, tempatnya di kediaman Mas Yason. Jadi jika ada teman-teman yang dari provinsi lain, baik itu dari Sumatera, Sulawesi, ataupun dimanapun, berarti Mbah memang menyediakan private class sekarang dan menerima? Ya, betul. Jadi untuk kawan-kawan yang sekarang merasa nggak punya waktu, nggak bisa ditinggal kerjaan yang ada, dengan alasan macam-macam ya. Satu hal yuk, lainnya. Nggak apa-apa, langsung kontak saya. Kita bicarakan tentang kelas private ini. Nah tentu seperti tadi ada biaya khusus, nggak mahal, insya Allah nggak mahal, kurang lebih aja dengan biaya datang ke Semarang. Cuman siapkan saya transport sama akomodasi selama di tempat itu saja perbedaannya. Bahkan sebenarnya sama. Toh kalau kawan-kawan yang datang ke sini, itu kan akan memakan biaya seperti itu ya, transport, makan dan sebagainya kan harus kawan-kawan siapkan. Nah, rugi waktu. Kenapa harus meninggalkan sarang? Ya. Betul ya. Jadi yang harus tadinya kita sudah punya konter dan sudah ada pemasukan, kalau kita pergi ke sana belajar akan menutup ibaratnya ya. Mengurangi waktu. Seperti itu ya. Nah, jadi dengan kelas private ini harapannya kawan-kawan tetap bisa beraktivitas. Saya juga bahkan bisa langsung menganalisa, membantu kawan-kawan dalam memaksimalkan bisnis servisnya. Oh, pembukuannya kurang nih, saya cek. Ya kan ya. Kemudian proposinya apa yang sudah dilakukan, saya cek. Jadi langsung to the point pada kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan bisnis servis ini. Oh, berarti Mbah kesana bukan hanya sekedar mengajarkan hardware dan software. Berarti Mbah nyampai ulas tuntas baik secara pembukuannya juga. Yes. Seperti itu. Oh, berarti itu sangat benefit banget dong Mbak untuk kita yang baru pemula. Harusnya untuk kita pemula, kalau semisal saya pribadi membuka usaha servis, itu sangat membantu saya dan diulas tuntas apapun pertanyaannya Mbak. Yes, jadi apapun kendala di lapangan, yuk saya kasih solusinya. Apalagi saya yakin ya, bukan lagi mungkin, saya yakin kendala-kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan yang berbisnis servis handphone ini pastilah sama dengan yang saya alami sebelumnya. Nah, disinilah saya menang di pengalaman, karena 20 lebih tahun pengalaman saya dalam berbisnis servis handphone ini tentu bukan pengalaman ala kadarnya itu. Singkat, ya, bukan pengalaman yang singkat, tentu di dalamnya berdarah-darah, jungkir balik, kemudian banyak hal negatif positif yang saya alami di situ. Itu saripatinya, intinya itu bisa disedot oleh peserta private tersebut gitu.
Sejauh ini kan Mbah pengalaman kasus-kasus yang diterima oleh teknisi-teknisi itu sama aja. Kira-kira yang kasus yang sering membuat para teknisi itu ngerasa aduh nggak bisa nih, nggak jadi deh gitu. Jadi Kira-kira apa sih Mbak yang paling sering tutup gitu kan gitu. yang paling sering membuat para teknisi itu yang tadi awalnya minat pengen jadi teknisi itu besar karena dapat masalah yang ini kayak udah deh tutup aja, kayaknya nggak efektif nih untuk usaha ini gitu. Kira-kira apa Mbak? Untuk kemampuan teknis itu rata-rata sebagian besar peserta itu bisa melewati itu. Kemampuan teknis, nyervis ya, suruh ganti LCD, nyover, cetak ulang dan sebagainya, analisa itu bisa diatasi oleh teknisi. Yang paling sering gagal dalam melewati perjalanan bisnis ini adalah manajemen. Manajemen. Ya. Berarti manajemen bisnis bukan Manajemen lebih ke bisnis. skill tangan yang Bukan. Jadi rata-rata karena manajemen. Karena rata-rata kita secara awam yang tidak belajar totalitas atau tidak belajar khusus tentang manajemen ini akan mengalami kendala masalah seperti itu. Contoh nih, wow, seolah-olah dapat nih banyak pemasukan, banyak dapat duit. Lupa bahwa pemasukan yang didapat itu bukan murni keuntungan. Pasti di situ ada uang muter kan ya. Ada penyusutan, ada biaya operasional dan lain sebagainya. Nah, selama ini hal seperti itu dianggap sepele. Wah, saya banyak dapat duit nih. Berani deh utang bank gitu kan, malah ke untungnya situ. banyak kali sekian. Ya, diperbesar lagi nih gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu yang terjadi. Sehingga begitu terjadi titik kritis ya, pada suatu saat maka namanya masalah ini pasti akan boom ya. Pada puncaknya nanti. Nah, pada puncaknya yang bersangkutan tidak bisa mengatasi, tidak punya solusi, maka ya endingnya tutup. Bahkan banyak boleh dikatakan kabur gitu ya. Oh ya, karena banyaknya gali lubang tutup. Iya, permasalahan karena manajemen tadi yang buruk ya, itu terjadi fraud seperti itu. Oleh karena itu di dalam kelas private khususnya banyak obrolan di luar kelas. Makanya belajarnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu minimal itu. Oh, itu yang sekedar kita belajar, tapi jika memungkinkan bertanya yang lain hal itu sampai jam full sampai jam 12 jam 1. Oh, berarti malam. Tergantung sama pesertanya seberapa aktif dan ingin berkembangnya. Betul. Jadi kalau antusiasnya tinggi ya saya layani sesuai dengan antusias yang dia punya gitu. Kalau cuman dia pengennya formalitas, belajar dari jam 9, belajar teknis ya enggak apa-apa gitu. Karena bagaimanapun keinginan saya untuk mengajarkan manajemen, pengelolaan bisnis, antusiasnya saya tapi tidak disambut baik, tidak disambut dengan antusias pula, maka saya pikir itu tidak akan jadi ilmu nantinya ya tidak akan masuk ilmunya, hanya sia-sia saja. Jadi seperti itu kawan-kawan sekalian. Dari yang kita ulas nih untuk masalah kisah jatuh bangunnya Mbah udah banyak nih bersebar di sosial media kita. Kasih satu alasan yang membuat Mbah bisa bangkit dari banyaknya yang kemarin Mbah cerita yang utang hampir 1M, yang sampai ada masukan udah kabur aja sana. Banyak yang bilang gitu. Apa yang buat Mbah itu langsung kayak nggak bisa, saya harus tetap berdiri. Biar menjadi contoh bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi bimbang, galau antara mau buka konternya atau mau tutup atau gimana, mungkin bisa jadi pelajaran bagi teman-teman yang ingin nonton, Mbak. Ya, satu hal yang membuat saya kembali bersemangat setiap ada permasalahan yaitu tugas yang pencipta kasihkan ke kita, tugas yang Allah berikan ke kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas kita beribadah. Lah, kalau aku menyerah, berarti tugasku gagal. Padahal kita harus kembali pada saatnya nanti dipanggil, yang tidak tahu kapan, setiap saat bisa. Kita sedang tidak menjalankan tugas. Saya minum dulu. Haus. Nanti kan tak potong. Iya, intermezzo kan nggak apa-apa, Mbak. Tapi minum sendiri, guys. Tidak mungkin aku silakan suapin, Bib. Terlalu mesra. Nanti Habib cemburu, kemudian Ika nanti lapor enggak yang kamu ke Mama? Aku nggak lihat. Oh, enggak lihat ya. Sampai mana tadi pembahasan Habib?
membuat bangun, Jadi daya undun. yang membuat saya bersemangat kembali untuk bangkit itu ingat tugasnya gitu loh. Jadi ini sebenarnya secara umum kepada kita semua ya. Ketika kita mengalami lemes, capek, lelah, baik dalam pekerjaan, apapun pekerjaannya tadi, Yupiana punya tugas, misalnya kamu harus kawal feedback ponsel gitu kan ya. Ya, ketika lemes, ingat-ingat tugas yang diberikan Mbah Tommy kan ngawal feedback ponsel gitu. Ada konflik dengan kawan lain, masalah hal lain, ya nggak urus gitu loh. Balik lagi ke tugas awal. Nah, sama dengan saya tadi, saya alhamdulillah sampai hari ini selalu berpikir itu gitu loh. Kalau saya tidak menjalankan tugas saya, beribadah ya melalui pekerjaan saya, melalui pengabdian saya, ya itu ya gagal nantinya. Yang terjadi apa ya? Saya jadi orang yang rugi. Tentu segala sesuatu yang saya lakukan ini kan dipertanggungjawabkan ya. Mau tidak mau, siap tidak siap, tahu tidak tahu, tetap harus mempertanggungjawabkan tugas yang Allah berikan ke saya. Nah, itu yang kadang mendorong. Nah, salah satunya dengan tugas itu, bagaimana mencapai tugas itu maksud saya. Ya, enggak lah cuma saya duduk di masjid beribadah, berzikir, sholat dan sebagainya kan enggak gitu. Ya, benar. Bekerja itu saya niatin tadi ibadah lillahi ta'ala kan ya. Lillahi ta'ala billah gitu. Sehingga apapun nanti yang akan dicapai dari pekerjaan tadi untuk menyenangkan anak, menyenangkan istri, membuat mereka bahagia, terutama tugas kita kalau masih sebagai anak ya tentu menyenangkan hati orang tua ya. Itu ibadah yang paling besar katanya. Ibadah yang besar di mata Allah pahalanya yaitu berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada gitu. Ya, lebih-lebihnya lagi yang masih ada. Yang masih ada itulah kita urusin. Gimana mau ngurusin orang tua? Bagaimana mau menyenangkan hati orang tua? Kita nggak punya penghasilan, nggak punya uang di situ. Itu yang mendorong saya. Akhirnya apa? Iya, aku pengen ngajak ibuku umroh nih gitu kan ya kemarin. Iya, birrul walidain. Jadi akhirnya semangat nih kerja, nyari kerjaan, proyek. Kalau saya kan di situ ya. Jadi nyari job yang signifikan untuk menghasilkan uang. Itulah yang membuat saya bersemangat kembali. Orang tua. Jadi bagaimana saya berbakti kepada orang tua sebagai jalan ibadah saya kepada Allah. Termasuk di dalamnya tadi menyenangkan, menjalankan tanggung jawab sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami. Itu yang juga termasuk sebagai salah satu pendorong. Saya harus bangkit nih, tidak boleh nih lemes gitu. Kalau gimmicknya satu, saya harus kawin lagi nih, dapat satu lagi nih. Ah, itu gimmicknya itu ya. Gimmick teman-teman, jangan diikutin yang gimmicknya, pendorongnya diikutin. Oke, Mbah, kembali ke perihal Mbah waktu di tempat Mas Yason. Boleh dong Mbah, gimana sih menurut Mbah selama pelajarannya 7 hari ya Mbah? Ya. Efektivitas dari Mas Yason sendiri, feedbacknya dan perkembangannya ya? Sabtu sampai Jumat. Sabtu sampai Jumat. Ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang Sabtunya saya udah kembali lagi ke Palangka. Walaupun paginya masih dapat nih 7 hari. Ya. Jadi 7 hari karena tadi Bang Yason sendiri dibela-belain manggil. Dibela-belain private, keluar biaya yang cukup besar. Sebenarnya bukan lebih besar ya dari yang datang. Datang kan sebenarnya sama saja ya. Cukup besar karena membeli peralatan juga. Nah, cukup besar untuk melengkapi peralatan. Karena secara mental dia udah siap. Aku harus bisa nih. Apalagi sang istri ya, mamanya Relsa itu. Bisa kamu yang? Gitu ya. Oh, dipantau ya. Dipantau sama istri. Polisi. Ya, polisi ya. Jadi orang Medan lagi kan? Oh, Medan Pride bro. Gitu. Jadi bisa kamu ya? Bisa dong. Masa udah jauh-jauh manggil Mbak Tommy kan gitu. Jadi dia punya semangat yang effort yang lebih besar kan ya. Karena ada tekanan di situ. Ya, harus bisa. Nah, dan saya lihat cukup efektif, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus software yang tadinya unlock tool dari awal ya, cuma di remote, sekarang sudah bisa dikerjakan sendiri. Software yang tadi awalnya di remote bisa dikerjakan sendiri. Saya belum kontrol nih, udah hampir 1 minggu nih ya, sejak saya tinggalkan bagaimana perkembangannya.
terutama masalah software ya. Berarti Mbah setelah ngajar tetap controlling? Harus. Saya harus memastikan peserta di Quantum ini, terutama yang private ya, yang memang saya handle, eksklusif, harus betul-betul merasakan manfaat, yaitu manfaat penghasilan. Jangan sampai ketika saya ngajar, wah oke nih, bisa Mbah, aman gitu kan ya. Begitu pulang, kok ngerasa sama aja ya, gitu. Kok nggak bisa apa-apa, atau banyak kasus yang belum diselesaikan nih, gitu kan. Nah akhirnya tentulah saya punya kewajiban untuk memastikan gitu. Nah, ini paling hari ini atau besok. Jadi saya pengen kontrol itu setiap minggu, nggak setiap hari juga, setiap minggu. Kemudian itu dari segi kemampuan software. Untuk hardware-nya, tentu saya akan menanyakan, ngecek sejauh mana perkembangan dia dalam ACP, angka cetak pasang IC itu ya. Bagus nggak? Udah berapa kali cetak jadi? Kemudian kasus-kasusnya apa saja nanti akan saya kontrol. Termasuk pula di dalamnya kontrol yang akan saya lakukan, yaitu kontrol bisnisnya. Manajemen bisnisnya. Gimana penghasilan counter? Kebetulan Bang Yasin ini punya 2 counter. Real Sadai 1, Real Sadai 2. Gitu. Real Sadai 1 tempat dia standby, Real Sadai 2 masih dipegang karyawan. Nah, sempat kemarin kita punya gagasan, udahlah buat grup. Tadi pun nih saya kepikiran, kalau nunggu dia yang bikin grup susah, kelamaan. Jadi nanti ini PR buat kita di Quantum, bikin satu grup yang memang khusus untuk pengembangan bisnis. Jadi bukan untuk grup belajar saja, belajar teknis ya. Bolehlah di situ di sharing. Nanti di dalam grup itu ada CS. Oh, berarti kita sudah, kalau untuk grup bedah kasus kita udah punya bedah kasus A, bedah kasus B. Nah, ini kita akan membuat satu grup di mana khusus memantau atau membimbing teman-teman lebih ke manajemen bisnis. Yes, seperti itu. Jadi mulai hari ini ya, nanti tidak pakai lama, kita bikin. Hari ini saya bikin grup. Ada saya, ada Yupiana, ada Ika di situ, ada Rani gitu kan ya, untuk tim Quantum ya. Tim Quantum manajemen. Kemudian nanti kita masukkan tuh karyawan mereka. Ownernya juga Bang Yason, Mama Relsa. Kemudian kalau di Relsada itu kan ada Gita, ada Ida gitu ya. Kita masukkan, kita rintis dari situ. Nanti akan kita kaji. Kita kasih SOP dulu. SOP counter itu pagi tuh begini. Itu kita siapkan. Jadi nanti akan kita kontrol. Gimana si Ida, Gita udah jalankan belum? Kemudian laporannya seperti apa gitu kan ya. Apa yang kita lakukan di counter kita sendiri akan kita coba memberi atau berbagi ilmu sama mereka juga di counter agar dilakukan di counter mereka juga. Ya, dan ini nanti terus berkembang grupnya. Nggak cuma Real Sadai. Mungkin ada kemarin peserta lain di kota lain gitu ya. Nanti kita masukkan. Kalaupun yang tadi kursus itu ownernya, nanti karyawannya kita masukkan. Jadi biar karyawannya juga akan kita ajari, akan kita bimbing supaya nanti bisa melakukan SOP yang sesuai dengan yang harusnya dikerjakan oleh seorang CS begitu. Dari segi pembukuan, dari segi pelayanan ya. Jadi dari segi administrasi, kemudian keuangan serta pemasaran. 3 aspek itu akan kita kontrol. Kalau saya sih lebih tertarik keuangan aja, Mbak. Kalau pemasaran kurang saya, uangnya saja. Uangnya aja ya, jadi biar lebih banyak uang itu. Tenang, itu nanti dari Mbak Tommy. Oke Mbak, apa nih kira-kira yang satu hal yang membuat Mbah kangen nih ngajar di Tewah? Di Tewah kehidupannya itu ndak sebising Semarang ya. Suasananya hujan tiap hari, tiap malam itu enak, suara burung yang enak tuh. Jadi asri banget di Tewah itu, asri. Itu pun saya belum totalitas menjelajah. Jadi begitu waktu datang itu cuman di base camp ya, di baraknya Bang Yason, sampai paling keluar kemarin Jumatan udah 1 kali ke counter yang 2, Real Sadai 2 udah gitu. Jadi saya belum menjelajah ke kampung-kampung, melihat kehidupan setempat, jalan-jalan gitu, pikniknya belum ada. Nah, dan saya pengen itu. Nah, untuk ke arah sana supaya saya kembali ke sana lagi, saya punya program seminar nantinya. Seminar teknologi bagaimana cara memberdayakan ekonomi masyarakat setempat jauh lebih baik dengan teknologi yang ada, dengan smartphone yang ada. Itu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini. Insya Allah nanti di awal Oktober, karena di awal Oktober ini kan banyak plan ya, ada kelas
Kelas offline di base Pontianak. camp di Workshop, Pontianak juga, kemudian nanti termasuk di seminar itu. Tapi menurut dari judul seminar yang barusan saja Mbah bilang itu kategori umum Untuk berarti umum. Semua kalangan boleh mendaftar, baik Ya. cewek cowok, usia pun tidak ada Batasan. Jadi kalau biasanya kita itu hanya roadshow itu lebih ke pelatihan, cuman beda tempat. Kalau di sini kita offline di tempat yang kita sediakan, roadshow kita yang berjalan ke kota-kota lain. Yeah. Apa yang membedakan roadshow ini sama seminar? Kenapa mereka harus ikut seminar? Jadi kita adakan seminar ini untuk melihat antusiasme masyarakat setempat dulu. Kalau ada pembelajaran, banyak yang tertarik apa enggak gitu loh. Terutama untuk teknologi dan memaksimalkan ekonomi mereka gitu. Tertarik enggak? Karena intinya nanti itu akan kita giring ke kelas roadshow setempat. Nah, dari kelas yang seminar tadi. Berarti kita membaca peminat, seberapa minat. Iya, seberapa minat. ini. Sehingga apa? Begitu mengadakan pelatihan nanti tidak zonk. Ternyata menurut perkiraan kita ini banyak nih yang mau yang kursus, tapi setelah hari H zonk gitu. Nah, kita saring mereka dengan seminar tersebut. Kalau memang mereka mau, bahkan nanti ada potongan harga tuh. Kalau seminarnya misalnya biayanya 350 atau sampai 500. Nah, kelas offline itu kan kurang lebih 5 juta ya. 5 juta ke 5.500.000 Ya. beserta alat. 6 juta sekarang. 6 juta sekarang. Ya, 6 juta ya. Nah, kita potong lah. Dapat diskon potongan harga. Kenapa kok lebih mahal? Kalau biasanya kan umumnya 5.500.000. 5.500.000. Ini perjalanannya ongkos kirim luar biasa. Oh, ini yang harus ya kita hitung. benar. Harus kita hitung. Karena untuk via kirim barangnya, karena beserta barang kan ada apa sih namanya? Apa Mbah namanya? Untuk mengirim apa? Kargo. Ekspedisi. Kargo. Ekspedisinya. Iya. Jadi seperti itu ya. Nanti Kalau kelasnya. untuk seminar akan diadakan di satu tempat atau 2 tempat atau berapa hari seminar Mbah? Untuk seminar 1 hari saja. 1 hari saja. Setengah hari bahkan tepatnya ya. 4 jam. Dalam seminar 4 jam ini kita sampaikan manfaat secara maksimal sebuah smartphone. Kamu mau cari uang dari situ, bisa dari smartphone gitu. Ataupun bahkan untuk masyarakat awam yang tidak mau terjun ke dunia bisnis, paling tidak dia paham smartphone itu bukan cuma buat telepon, chat, WA, nonton YouTube gitu. Dia tahu nanti cara mengatasi data kepenuhan. Dia tahu cara mengatasi backup data supaya handphonenya nanti tidak gampang ngehang, pindahkan ke Google Drive dan sebagainya. Itu yang akan kita sampaikan di saat seminar. Jadi lebih pada teknologi tepat guna. Yang biasanya pada umumnya nih orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang kita kategorikan seperti saya yang tidak ngerti sistematis teknisi. Kalau handphone saya sudah masuk notif, saya coba hapus, ternyata gitu lagi saya langsung bawa ke counter. Jadi gunanya ada seminar ini bisa membantu teman-teman yang tidak memiliki basic untuk hal-hal yang ringan bisa mengerjakan sendiri tanpa harus membuang duit bawa ke counter. Yes, betul seperti itu. Oke. Ada lagi kira-kira tambahan Mas sebelum kita closing? Cukup seperti itu sementara ya. Jadi intinya perjalanan saya ke Tewah sangat luar biasa manfaatnya, baik untuk diri saya pribadi ataupun untuk tim Quantum Telecommunication Semarang. Karena di situ ada pengalaman, ada perjuangan tentu ya untuk sampai ke TKP, kemudian merasakan kelas private dengan keterbatasan waktu, si peserta harus bisa menguasai. Jadi ada koreksi kurikulum, teknis di lapangan, komplit lah pokoknya. Jadi dengan adanya kelas private, saya pribadi khususnya private Tewah kemarin, saya pribadi sangat banyak mendapatkan manfaat. Kemudian banyak pelajaran di situ yang akan kita terapkan, kemudian kita kembangkan lebih jauh supaya tentu bukan hanya tim Quantum yang mendapatkan manfaatnya, nah, kawan-kawan yang belajar di Quantum juga akan mendapatkan hal yang serupa. Seperti itu. Terima kasih banyak Mas atas ilmu dan ceritanya perjalanan Mbah ke Gunung Mas Tewah, tepatnya di Kalimantan Tengah. Nah,
Bagi teman-teman dimanapun, di provinsi manapun yang ingin mengikuti kelas private, boleh tanya-tanya langsung, boleh tanya dulu gratis. Jangan takut bertanya, jadi nggak apa-apa, jadi yuk gas. Boleh tanya, chat kita langsung ke Mbah Tommy di nomornya 0811268717. Nah, dan teman-teman yang ingin ikut seminar juga boleh. Kita kan akan mengadakan seminar di Tewah. Jadi untuk wilayah teman-teman mungkin, Mbah di tempat saya kayaknya juga butuh deh seminar. Kira-kira budgetingnya berapa? Boleh tetap chat kita ya teman-teman. Sampai jumpa. Mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja sesi takum kali ini. Sampai berjumpa di takum selanjutnya. See you.